Sama juga tuh, sama juga kan, sama ya. Tapi kalau tahun itu oh lama jadi tenang. Kan tiba-tiba tidak lama dia mengajar di tempat-tempat semua orang sekarang kebanyakan lama. Berapa tahun berapa? Oh, tapi hampir sama dengan hampir sama kan juga ya, hampir. Oh, kalau pengingat punya bangsa ya, kan Romus. Oh, itu bangsa dusun mereka. Berapa tahun ada 10 tahun? Tahun. Oh, tahun lama juga tuh. Maka kita salah, bahasa investasi. Dia dulu tetap memberi kopi dia. Relatif yang paling ramai di sebelah ini dusun dengan rumus ya. Ya apalagi saya ada juga orang tapi itu pernikahan dia ada 11 orang bisa dan kemudian akan bisnis bisa jelas. Salam cek. Baik, shalom jemaat. Apa kabar semua? Baik, puji Tuhan. Kita di minggu pertama di bulan April dan pada bulan April juga hari ini telah bermula puasa bagi mereka. Hari ini di bulan ini juga kita akan berada di 2 minggu sebelum hari Paskah, yaitu pada 15 hari bulan kalau saya tidak silap itu kan. Dan marilah kita pada bulan ini kita semakin dipimpin Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengingati akan kasih yang terbesar di dalam kehidupan kita melalui siri-siri khotbah dan juga minggu Paskah kita. Pagi ini kita beribadah, juga kita sedang live di Facebook. Bagi jemaat yang tidak berkesempatan karena masih dalam belakangan SOP, pematuhan kepada SOP, dan boleh terus mengikuti kita di dalam ibadah ini. Mari kita bersedia untuk doa pada pagi ini, dan kita akan mengakhiri doa kita ini dengan doa Bapa kami. Mari kita bertenang sebentar
pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang menghadap hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kami, dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami untuk dapat menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami pada Tuhan yang telah memelihara kami, menjaga, memimpin kami, melindungi kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami di dalam ruangan ini. Juga jemaat kami yang lain yang sedang mengikuti live Facebook, kami doakan juga supaya mereka juga mengalami suasana hadirat Tuhan yang sama pada ketika mereka sedang beribadah. Pagi ini Tuhan kami mau datang dengan kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa di hadapan Tuhan, segala pelanggaran yang menghalangi kami untuk kami dapat datang kepada Bapa di dalam pujian, penyembahan, dan juga untuk firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang masih di dalam kelemahan tubuh, mengalami kesakitan tubuh karena penyakitan yang mereka lalui. Kami berdoa Tuhan, apapun kesakitan itu, apapun penyakitan itu Tuhan, kami berdoa semua Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami kedukaan, mengalami musibah, mengalami gangguan pada minggu ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya damai sejahtera Allah terus menyertai mereka, damai surgawi menyertai mereka, bahkan mereka dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami juga mengingati untuk beberapa warga emas kami yang tidak berkesempatan dapat beribadah di mana saja mereka berada ketika ini di rumah. Mendoakan supaya mereka juga semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan percaya mereka pada Tuhan. Mereka dipimpin untuk terus di dalam iman, kesetiaan mereka tetap terpelihara. Terpujilah nama Tuhan. Pada kami pagi ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap yang sudah dipersiapkan, baik pujian, baik penyembahan kami, baik firman Tuhan, biarlah semua itu Tuhan mendatangkan keagungan, kemuliaan bagi Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami terus kepada Engkau, biar kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Biar semua itu Tuhan berlangsung dalam pimpinan dan kuasa Tuhan berdaulat di dalam kehidupan setiap jemaat. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersatu mengikat, menghancurkan segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh kegelapan yang cuma mengganggu, yang mengacau kami, yang membuat hati kami tidak tentram. Kami tolak semua itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati kami lapang, biar hadirat Tuhan di tempat ini, di rumah juga, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan kuasa Tuhan menaungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur-syukur. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ada pembacaan firman Tuhan pagi ini. Ya. Silakan Hari Gabriel untuk membacakan pembacaan pagi ini. Shalom. Pembacaan pada hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 1
1 ayat 1 hingga 6. Seulang, Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga 6. Tajuk besar, kebahagiaan sejati. Berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Tetapi orang yang jahat tidak begitu. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang yang jahat akan dihukum oleh Allah dan dipisahkan daripada umatnya. Orang yang taat dipimpin dan dilindungi Tuhan, tetapi orang yang jahat menuju kebinasaan. Sekian pembacaan. Terima kasih, Saudara Gabriel. Diberkatilah orang yang berjalan menurut nasihat. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang zalim. Ya. Puji Tuhan, kita teruskan dengan ibadah kita pagi ini dengan menjemput Wan Susi dan tim pelayanan untuk ibadah kita seterusnya. Silakan. Selamat beribadah. Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Mari saya ajak kita semua sama-sama berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Kita mau menikmati kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Karena kasih-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku
Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selalu mengalir dalam hidup kita. Amin. Haleluya, kita memuji Tuhan, kita meninggikan Dia dengan sorak-sorai. Nih, kasih Allah sekarang tercurah.
Tuhan. Mari kita akan lalui kasih yang karya yang terbesar. Terima kasih Tuhan, karya-Mu yang terbesar itu Tuhan telah mengubah hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah menyelamatkan kami Tuhan dari dosa kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kasih
di surga, kami mengucapkan syukur kesetiaan dan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami semua, bahkan seisi dunia ini. Bapa di surga, sebentar ini kami mau mempelajari firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia di dalam seluruh dan sepanjang hidup kami. Bapa di surga, Engkau yang berbicara, Engkau yang berbicara ke dalam hati, ke dalam pikiran kami semua, sehingga kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur untuk semuanya ini. Amin. Puji Tuhan, kita dapat meneruskan ibadah pada hari ini. Puji Tuhan karena kita dipertemukan pada 3 hari bulan April Fool sudah berlalu. Kita akan April filled with the love of God. Bulan April kita jangan lagi guna itu full, April Fool, tetapi fill yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bulan ini adalah bulan di mana jemaat Tuhan, orang Kristen mengingati akan kasih Tuhan yang begitu besar. Hari Paskah, Good Friday, hari kebangkitan, dan di beberapa tempat mereka juga mengadakan perayaan-perayaan yang khusus sepanjang bulan, bermula daripada hari Abu yang lalu. Bukan hari Rabu, hari Abu, Ash Day. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bermula pada bulan ini sehinggalah masa yang belum lagi kita tetapkan dan dapat kita tentukan, kita akan bergerak bersama sebagai jemaat yang tidak ada pastor sepenuh masa di sini. Kita ada pastor kelompok, kita ada pastor mini, pastor rakyat biasa, layman, orang yang bukan sepenuh masa dan dikhususkan untuk bekerja sepenuh masa di ladang Tuhan sebagai penjawat-jawatan gembala ataupun pastor. Tetapi saudara dan saudari, Tuhan memanggil kita sebagai pemimpin, sebagai gembala-gembala, sebagai pastor-pastor, sebagai penjaga, sebagai pendidik atau sebagai guru di dalam memperkasakan tubuh Kristus, memberitakan Injil dan juga meneguhkan yang sudah ada, mencari yang masih lagi hilang, dan merayakan, bersukacita dan mensyukuri rakan-rakan yang sudah ada. Pada malam tadi dalam kelas baptisan sekolah calon baptisan untuk minggu yang kedua ataupun sesi kelas yang kedua, salah satu perkara yang diajarkan kepada mereka ialah kita semua ini adalah orang berdosa. Apa yang akan terjadi kepada orang yang berdosa? Nasibnya ataupun masa depannya ialah kebinasaan. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, dan kasih-Nya itu dinyatakan di dalam Tuhan Yesus yang telah disalibkan
Tetapi bukan berakhir dengan kematian sahaja, tetapi dia dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan kerajaan maut ataupun sengat dosa. Jadi pada malam tadi anak-anak tersebut ataupun kanak-kanak seramai 5 orang mereka menuliskan bahwa saya menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dia dapat Tuhan. Haleluya. Dalam Lukas pasal 15, ini adalah petikan yang kita akan pelajari pada hari ini. Bukanlah dengan mendalam, tetapi satu ajakan saya kepada rekan-rekan semua ialah kita merenungkannya berulang kali, sebab dia disampaikan dalam bentuk perumpamaan. So perumpamaan ataupun metafora seperti ini dia bukanlah boleh dipahami dengan hanya sekali pandang, tetapi perlu diperdalamkan pemikiran kita, pemusarahan kita, penghayatan kita, dan lebih dari itu kalau kita sendiri mengalaminya. Dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 32, Yesus mengajar murid-muridnya tentang kasih Tuhan. Tentang kasih Tuhan, kasih Bapa di surga yang begitu besar. Orang-orang Farisi, orang-orang yang beragama ataupun pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu mengkritik Yesus. Mereka mengkritik Yesus. Mereka mengatakan, apa pasal orang ini berkawan dengan orang berdosa? Bukan saja dia berkawan dengan orang berdosa, tetapi selalu kupi-kupi dengan orang berdosa. Mari kita baca. Walaupun ini istilah saya saja yang kupi-kupi itu. Tiada kupi-kupi dalam Alkitab dia tuliskan. Tetapi pergaulan dan persahabatan seperti minum dan makan bersama itu membawa maksud yang hampir sama. Mari kita lihat ke slide yang kedua. Lukas pasal, kita lihat slide yang di sini dulu. Baik. Pada suatu hari, ini bersih Borneo. Pada suatu hari, semua pemungut cukai dan orang berdosa datang mendengar Yesus. Oke, semua pemungut cukai dan orang yang berdosa. Oh, adakah orang yang tidak berdosa? Kalau yang bukan pemungut cukai kita tahu memang ada, sebab pemungut cukai ini adalah satu bentuk pekerjaan pada ketika itu. Dan pemungut cukai adalah golongan masyarakat yang dianggap sebagai suka menganiaya, suka menerima rasuah, suka memeras ugut masyarakat bawahan dan mengambil keuntungan yang bukan hasil usaha mereka. Istilah yang lebih sering digunakan pada masa sekarang ialah mereka ini adalah penyalahguna kuasa, penerima ataupun pengamal rasuah, dan tidak berintegriti. Pada suatu hari semua pemungut cukai dan orang yang berdosa datang mendengar Yesus. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Orang ini menyambut orang berdosa dan makan bersama mereka. Inilah rungutan mereka. Rungutan dan bersungut. Bersungut-sungut adalah satu tindakan yang bersifat bukan saja mereka suarakan kepada orang lain untuk didengar, tetapi juga mereka menyuarakan perkara ini kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Bersungut dia nyatakan kepada orang ramai, tetapi dia juga nyatakan sungutannya itu kepada Tuhan. Merungut kepada Tuhan. Inilah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritik pada ketika itu. Dan seterusnya ayat yang ketiga, Yesus pun mengatakan ibarat ini ataupun perumpamaan ini kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya.
ada 3 perumpamaan yang akan kita pelajari secara ringkas saja pada hari ini. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada juga yang kadang-kadang kalau dalam lukisan ataupun kalau seringkali kita mengertikan ini sebagai anak domba yang hilang. Domba yang hilang dari 4 hingga ayat yang ke-7. Kemudian perumpamaan yang digunakan oleh Yesus yang kedua adalah tentang uang siling yang hilang. Siling, sekeping siling yang hilang. Ada 10 keping, 1 hilang. Kemudian apa yang dibuat oleh pemilik uang tersebut terhadap 1 keping yang sudah hilang. Kemudian maksud ataupun perumpamaan yang lebih panjang lebar dan lebih complicated adalah tentang anak lelaki yang hilang. Ini lebih dramatik lah. So ada 3. So kita akan melihatnya satu persatu. Yang pertama, domba yang hilang. Di slide yang seterusnya kalau dapat lihat dan baca di sana pun boleh. Kalau ada Alkitab juga boleh baca di dalam hati, baca dengan suara kedengaran pun boleh juga. Domba yang hilang atau sesat. Hilang, sesat. Domba yang hilang atau sesat ini sekiranya dibiarkan oleh gembala ataupun pemiliknya, dia akan hilang dan tidak akan dapat kembali lagi. Sebab domba atau kambing biri-biri adalah binatang ataupun hewan yang dikenali sebagai hewan yang dia punya kebijaksanaan, dia tidak berapa, dia ikut saja. Dan kalau dia sesat, dia tidak dapat berpatah balik untuk mencari di mana simpang dia telah tersalah tadi. Oke, dia tidak dapat menyusuri jalan yang asal. Dan kebanyakan pergerakannya maju saja ke depan. Dia maju saja ke depan. Coba kita lihat dalam rencana ataupun dokumenter tentang biri-biri. Kebanyakan pergerakannya maju saja. Dia tidak berundur, kecuali mungkin berlawan. Dia maju saja, dia bergerak ke arah hadapan saja. Jika seorang antara kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Oke, secara biasalah situasi pribadi. Jangan dulu sambung pembacaan ini. Sekiranya ada di antara kita yang ada 100 ekor domba, 100 ekor ayam, ataupun sapi, lembu, lalu kehilangan seekor lembu, lalu kehilangan seekor ayam, apakah yang akan dilakukannya? Biarlah kalau dengan Patrick, 1 saja itu biarlah. Kalau saya sama juga, biarlah itu. Dikenal Dream pun mungkin begitu juga. Biarlah Pak, 1 saja. Baik, kita sambung kembali kepada perumpamaan yang Yesus ajarkan ini. Jika seorang antara kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Dia akan meninggalkan 99 ekor domba di padang. Artinya yang sudah dalam kawalan, sudah dalam pagar, sudah ada yang menjaga, sudah ditemukan. Yang 99 itu memanglah bukan dia kasih biar begitu saja, ada yang jaga. Dia akan meninggalkan 99 ekor domba di padang, lalu pergi mencari domba yang hilang itu sehingga ditemukannya. Pergi mencari domba yang hilang itu sehingga ditemukannya. Setelah ia menemukannya, ia memikul domba itu dan ia memikul domba itu di atas bahunya. Maksud dia dia mau pastikan domba itu
selamat, dapat dipastikan dibawa pulang, tidak terjatuh. Dia tidak benarkan anak domba ataupun domba biri-biri itu berjalan sendiri, sudah, sehinggalah dia sampai ke tempat yang sepatutnya dia berada. Setelah dia menemukannya, dia memikul domba itu di atas bahunya. Oke, ingat baik-baik kan? Dia tidak tuliskan di sini dia memukul domba itu. Tidak, dia tidak memukul, tetapi memikul domba itu. Ya, saudara-saudari, seringkali kita menggunakan you kan? Bila kita marah kepada seseorang, bila kita kecewa terhadap rekan sekerja kita tidak, mungkin kita memikul juga tugas dia, tetapi sambil marah, yang juga hampir sama dengan memukul. Dia memikul domba itu di atas bahunya. Setibanya di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan jiran tetangganya, lalu berkata, "Bergembiralah dengan aku karena aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Wah, satu kejayaan. Satu ekor. Ada 99 selamat. Yang satu ekor apabila ditemukannya, dia meraihkan, dia celebrate karena seekor yang hilang itu berjaya ditemukan dan dibawa pulang. Berapa ekor domba yang sudah hilang dalam lingkungan persahabatan seiman kita? Berapa ekor domba yang sudah hilang dalam lingkungan keluarga kita? Berapa ekor domba yang sudah hilang dan dirampas yang kita kenal selama ini, yang satu ketika dahulu bersama-sama dengan kita menjadi domba, kemudian telah hilang, telah tertipu, telah terperangkap, ataupun telah berdegil. Oke. Next, uang yang hilang. Baik, kita lanjutkan dengan perumpamaan ini. Atau seandainya seorang perempuan yang mempunyai 10 keping uang perak kehilangan sekeping, apakah yang akan dilakukannya? Kenapa perempuan dia pakai ya sebagai perumpamaan? Kenapa bukan lelaki? Coba kita pikir-pikir, kenapa dia guna perempuan dan bukan lelaki? Siapa yang lebih cermat dalam pengurusan keuangan? Siapa yang lebih sayang duit? Siapa yang suka mengurang kalau di Shopee komplit? Mungkin yang saya cakap ini tidak berapa berkaitan, tetapi ajakan saya adalah kenapa dia ambil watak seorang perempuan yang mempunyai 10 keping uang perak kehilangan sekeping. 10, kemudian 9 tidak hilang, 1 hilang. Apakah yang akan dilakukannya? Dia akan memasang pelita, pasang lampu, lalu menyapu rumah dan mencarinya dengan cermat sehingga dia menemukannya kembali. Mencari dengan cermat. Dia memasang pelita. Dia menyapu rumah dan mencari dengan cermat sehingga ia menemukannya kembali. Kalau kita meneliti ayat ini, ternyata ini bukanlah satu perbuatan yang cincai, bukanlah satu perbuatan yang melepaskan batuk di tangga. Dia bukanlah satu perbuatan yang remeh-temeh, tetapi dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, dengan sangat cermat, dan memastikannya berjaya menemukan yang 1 keping perak
Dan sesudah dia menemukannya, setelah itu dia memanggil sahabat-sahabat dan jiran tetangga dan berkata, "Bergembiralah dengan aku, karena aku telah menemukan sekeping uang yang hilang itu." Ya. Dan kawan-kawan dia, jiran-jiran dia tentu ikut bergembira. So, maksud dia biasanya kejayaan-kejayaan yang kita capai ataupun dicapai bersama itu, kalau dia sangat menggembirakan, maka orang yang telah mencapai kejayaan itu dia tidak dapat menahan kegembiraannya dalam dirinya sendiri. Dia harus menyatakan, memberitahukan orang lain bahwa ada sesuatu yang dia telah capai, yang sesuatu yang dia berjaya. Siapa yang gembira, sangat gembira, dan menahan kegembiraan itu pada dirinya sendiri sahaja, dapat menahan daripada memberitahu orang lain atau tidak? Sangat gembira tetapi menahan kegembiraan itu pada dirinya sendiri, itu adalah satu cabaran yang satu sikap yang merugikan diri sendiri. Sebab kegembiraan itu kita tidak boleh tahan, dia harus disebarkan, harus disuarakan, harus dinyatakan, dimaklumkan kepada orang lain. So, saudara dan saudari, bergembiralah dengan aku karena aku telah menemukan sekeping uang yang hilang itu. Sekeping saja pun, tetapi itu sangat berharga sehingga kejayaan menemukan sekeping itu tidak boleh disimpan dalam hati, dalam dirinya sendiri. Dia mesti disebarkan kepada orang lain. Baik, seterusnya, anak lelaki yang hilang. Ini pun kita akan baca dengan ringkas, ataupun kita tidak meneliti dengan dengan mendalam, tetapi lebih kepada renungan, dan kita coba aplikasikan, mengertikan dan aplikasikan. Yesus berkata seterusnya, setelah dia mengambil perumpamaan domba dan uang siling, Yesus berkata seterusnya, ada seorang mempunyai 2 orang anak lelaki. Kali ini bukan 10, bukan lagi 100 nisbah 1, bukan lagi 10 nisbah 1, tetapi sekarang 1 nisbah 1 yang Yesus gunakan. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat besar. Kalau tadi berbicara tentang hewan, perumpamaan yang berkaitan dengan hewan, kemudian tentang harta, ini dia bercerita menggunakan perumpamaan tentang jiwa ataupun tentang kehidupan, nyawa dan jiwa. Yesus berkata seterusnya, ada seorang mempunyai 2 orang anak lelaki. Anak bungsu berkata kepada bapaknya, "Ayah." Bapak, ayah ada dikenal. Ya, satu-satunya yang dipanggil ayah dalam gereja ini. Kalau Deacon Patrick, Pak, Bapak, Pak Deacon Patrick, Pak, ayah. Ya, Deacon Aldrin saja yang dipanggil ayah, yang lain itu Bapak. Dedi kalau pernah tua putam. Lalu bapak itu anak bungsu berkata kepada bapaknya, "Ayah, berilah aku sekarang bahagian harta yang akan menjadi milik pusakaku." Lalu bapak itu membahagikan hartanya kepada kedua-dua anaknya itu. Tidak lama kemudian yang bungsu itu menjual hartanya dan merantau ke negeri yang jauh. Di situ dia memboroskan uangnya dengan hidup berpoya-poya. Setelah dia menghabiskan semua uangnya, suatu kebuluran yang terus berlaku di negeri itu, dan dia dalam keadaan serba kekurangan. Dia pergi bekerja dengan seorang penduduk negeri itu dan disuruh menjaga
babi di ladangnya. Dia ingin mengisi perutnya dengan sekam kacang yang dimakan oleh babi, tetapi tiada seorang pun yang memberikan apa-apa kepadanya. Akhirnya dia sadar dan berkata, "Semua orang gaji bapakku dapat makan sehingga kenyang, tetapi aku ini hampir mati kelaparan." Seterusnya, di muka surat yang seterusnya. Oke. Baik, apa yang berlaku sebentar tadi kepada domba yang hilang, kepada siling yang hilang sebagai perumpamaan, dan kepada anak yang memboroskan harta bapaknya, ialah dia bercerita tentang kesesatan ataupun dunia kegelapan. Dan dunia kegelapan itu, dunia kejahatan itu dinyatakan, dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Rom pasal 1. Dalam Rom pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-32. Dan kalau kita membacanya, kadang-kadang kita merasa geli semasa membaca. Coba kita perhatikan Roma pasal 1 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Kadang-kadang kita nantilah kita coba baca sama-sama. Ketika kita membaca tentang kejahatan manusia ini, kalau kita melayangkan pemikiran kita kepada gambaran ataupun situasi yang diceritakan, dinyatakan dalam petikan ini, maka kita akan membayangkan pelbagai perkara yang najis, yang gelap, yang jahat, yang kejam, dan memedihkan hati, memilukan hati kita dan membuatkan hati kita sedih dan semangat kita turun. Contohnya begini, ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Bahkan ada yang menyembah batu, menyembah kayu, berharap kepada azimat, berharap kepada bermacam-macam lagi. Ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini dipanggil sebagai kehidupan yang tidak bermoral. Kesesatan manusia itu yang pertama-tamanya dinyatakan dalam ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23, yaitu manusia memilih untuk menolak Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan menggantikannya dengan sesuatu yang sia-sia yang kita panggil juga sebagai penyembahan berhala. Ada macam-macam bentuk penyembahan berhala, bentuk berhala, dan berhala inilah yang disembah oleh manusia ataupun dipuja oleh manusia, sehingga tempat Allah yang Maha Tinggi itu diletakkan di tempat yang lebih rendah berbanding dengan berhala ataupun yang mereka puja-puja, penyembahan berhala. Kemudian seterusnya kejahatan manusia itu juga, kesesatan manusia itu juga dinyatakan dalam bentuk kehidupan yang tidak bermoral, kehidupan yang tercemar, kehidupan yang tidak bermoral. Dinyatakan dalam ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-27. Saya sudah baca ayat yang ke-24 tadi, saya sambung dengan ayat yang ke-25. Mereka sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Dan bermula daripada ayat yang ke-26 adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada
hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan XXX yang wajar dengan yang tidak wajar, dan demikian juga suami meninggalkan XXX yang wajar. Teruskanlah sendiri. Kehidupan yang tidak bermoral, dan dia lebih kepada hal yang berkaitan dengan seks ataupun dosa seksual. Segala bentuk kejahatan dinyatakan dalam ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-32. Dalam ayat yang ke-28, dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mempunyai belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan Allah, hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, tetapi mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga bersetuju dengan mereka yang melakukannya. So, kejahatan manusia dijelaskan dalam Rom pasal 1 ini oleh Rasul Paulus, firman Tuhan untuk kita semua. Oke. Seterusnya mari kita nyatakan, kita kembali kepada perumpamaan tadi. Itulah dunia kegelapan, tempat di mana anak yang bungsu ini pergi dan hidup di dalam kesesatan, hidup di dalam kecemaran, dan hidup dalam bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Aku hendak kembali kepada bapakku. Oke. Sekarang sedar pun sekarang mau bertobat. Adakah bapak dia akan terima? Adakah dia akan masih diterima? Mari kita lihat respon bapak dia. Aku hendak kembali kepada bapakku, dan aku akan berkata kepadanya, Ayah, aku telah berbuat dosa dan kepada surga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak ayah. Jadikan aku ini sebagai salah seorang gaji ayah. Dia pun kembali kepada bapaknya. Oke, keputusan yang betul, keputusan yang tepat. Saudara dan saudari, alangkah baiknya kalau kita dapat memandu orang kembali kepada Bapa di surga. Semasa dia masih jauh lagi, ayahnya, bapaknya nampak dia, hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia berlari menemuinya, bapaknya memeluk dan menciumnya. Anak itu berkata kepada bapaknya, Ayah, aku telah berbuat dosa kepada surga dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah. Bapak itu menyuruh hamba-hambanya, segeralah ambil pakaian yang terbaik dan pakaikanlah kepada anakku. Sarungkan sebentuk cincin pada jarinya dan pakaikan kasut pada kakinya. Pilihlah dan sembelilah anak lembu yang tambun, dan marilah kita mengadakan jamuan dan bersukaria, karena anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah hilang dan ditemukan kembali. Lalu mereka mula bersukaria. Anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah hilang dan ditemukan kembali. Saudara dan saudari, apabila kita merenungkan perkataan
sudah mati itu bercerita tentang kesedihan, kehilangan, perpisahan yang selama-lamanya, yang tidak akan dipertemukan semula. Tetapi sambungannya ialah hidup kembali. Kalau kita menonton film, ada kematian, misalnya ada seorang budak jatuh ke sungai, kemudian dia mati lemas dan matilah, dicoba diberikan pertolongan CPR, tidak juga hidup. Lalu ditolong, pada akhirnya dalam cerita itu ditolong lagi, kemudian dia hidup, muntah air, kemudian dia hidup. Jadi kita semua yang menonton pun, wah, lega. Anak itu hidup semula. Oke. Anakku ini telah mati dan hidup kembali. Dia telah hilang, sesat, dan ditemukan kembali. Lalu mereka bersukaria. Saudara dan saudari, kita teruskan. Allah menyatakan kasih-Nya. Demikianlah Allah menyatakan kasih-Nya, seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Oleh sebab satu orang kematian berlaku, dan oleh sebab satu orang juga kebangkitan orang mati berlaku. Karena sebagaimana dalam Adam semua manusia mati, demikian juga dalam Kristus semua manusia akan dihidupkan semula. Bulan ini kita bercerita tentang Paskah, anak domba yang dikorbankan, yaitu yang tidak bercacat. Pasal saya lihat di sana bercerita tentang Yesus sebagai korban Paskah. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Kemudian demikianlah anak manusia juga datang bukan untuk dilayan tetapi untuk melayan dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Demikianlah kasih Bapa. Seterusnya, Allah menyatakan kasih-Nya. Dan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya itu? Orang yang terus berbuat dosa itu berasal daripada iblis, karena dari mulanya lagi iblis telah berbuat dosa. Itulah sebabnya anak Allah datang untuk membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga 12. Saudara dan saudari, kalau kita membaca surat Yohanes 1, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, semuanya berbicara tentang kasih Allah. Kesaksian itu ialah Allah memberi kita hidup yang kekal, dan hidup ini ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Sesiapa yang memperoleh anak itu memperoleh hidup itu, dan sesiapa yang tidak memperoleh anak Allah tidak memperoleh hidup itu. Kami juga memberitahumu apa yang telah kami lihat dan dengar, supaya kamu juga dapat bersaudara dengan kami. Sesungguhnya kami hidup dalam keakraban dengan Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus. Saudara dan saudari, saudara dan saudari, Allah menyatakan kasih-Nya, kasih Bapa, kasih yang menemukan yang sudah hilang, yang telah mati hidup kembali. Next. So inilah sifat kasih Allah. Aku berkata kepadamu, saudara dan saudari, kata Yesus kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu bahwa begitu jugalah kegembiraan di surga karena seorang yang berdosa bertobat lebih daripada kegembiraan atas 99 orang yang benar yang tidak perlu bertobat. Ini kembali kepada perumpamaan tadi itu. Kemudian aku berkata kepadamu bahwa malaikat Allah bergembira karena seorang yang berdosa yang bertobat.
Kita teruskan. Sifat kasih Allah itu murni. Murni. Bersih. Murni artinya tidak ada kotoran, tidak ada sebaran kecemaran. Kasih Allah itu sifatnya sangat murni. Sifat kasih Allah itu adalah asli, sejati dari Allah, bersifat sejati asli. Sebab dia daripada Allah sendiri, dia bukan pinjam-pinjam, dia bukan ada maksud yang lain, tetapi asli dari Allah. Sifat kasih Allah itu adalah sifat kekal, selama-lamanya, sehingga selama-lamanya, dari selama-lamanya sehingga sampai selama-lamanya. Tidak berkesudahan kasih Allah. Dalam lagu yang kita nyanyikan tadi dinyatakan kasih Allah itu dalam dan kekal. Kasih Allah itu sifatnya adil, dan kasih Allah itu sifatnya sejagat semesta, tidak bersyarat, untuk semua orang, untuk semua kehidupan. Dan satu lagi saudara dan saudari, sifat kasih Allah itu tidak ada batasnya. Infinity. Infinity dalam matematik, infinite, tidak ada had, tidak ada batas, tidak ada penghujungnya. Jadi saudara dan saudari, apakah respon kita? Apa respon kita? Dengan apakah akan kubalas Tuhan? Masih ingat lagu itu? Lagu tentang kasih setiamu Tuhan yang telah kuterima. Mari kita perhatikan lirik lagu ini, dan kita minta Ezron ke depan untuk bermain musik sambil di dalam sikap renung ataupun sikap menghayati dan merenungkan, kita nyatakan ataupun kita selidiki hati kita. Mungkin kita boleh menyanyi bersama-sama. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat mulia
Bapa di surga, terima kasih kasih setia dan besarnya kasih-Mu bagi kami. Kasih yang murni, kasih yang asli, kasih yang sejagat, kasih yang adil, dan kasih yang tidak berkesudahan dan tidak berbatas. Bapa di surga, kami adalah orang yang sesat, orang yang berdosa, tetapi Tuhan sungguh mengasihi kami dan menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya kami bersama-sama melihat betapa Tuhan meletakkan kami di tempat yang begitu istimewa, diraihkan, diselebrate. Tetapi bukan itu saja, kami juga mau responnya Tuhan ke atas kasih-Mu, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi anak-anak yang bekerja di ladang Tuhan, menjadi alat yang memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengakui Engkau sepanjang hidup kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami datang dan mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk dan saya serahkan kepada Dekan Patrick. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengar pagi ini. Kiranya kita terus dapat mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita sepanjang bulan Paskah ini, di bulan April. Dan mari kita terus dengan menyediakan hati kita untuk dapat belajar, mengerti tentang kasih yang besar itu di dalam kehidupan kita semua. Sebagai anggota jemaat di tempat ini, kita didorong supaya kita saling menguatkan dan meneguhkan satu dengan yang lain, saling menunjukkan kasih antara satu dengan yang lain sebagai satu anggota gereja yang berjemaat di dalam. Baik. Yes. Baik, mari kita bersedia untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan bagi jemaat yang berada di rumah. Bolehlah membuat
online transfer pada account yang tertera di screen Anda. Mari kita bersedia untuk memberi uang persembahan dan saya akan pimpin dalam suara yang kedengaran. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran daripada firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami mau supaya kami terus belajar tentang kasih Allah yang terbesar itu di dalam kehidupan kami. Mengalami itu dengan luar biasa di dalam kehidupan keluarga dan jemaat kami. Sebentar Tuhan, kami ingin memberi uang persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, kepada perbendaharaan gereja ini. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang memberi, supaya mereka diberikan pimpinan Tuhan, berkat Tuhan atas kehidupan mereka, segala usaha, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan diberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, semua itu Tuhan akan mendatangkan keberhasilan kepada ekonomi mereka. Juga untuk jemaat yang kekurangan, kami mau supaya mereka terus mengalami kecukupan di dalam Tuhan, dipimpin Tuhan senantiasa untuk beroleh hikmat yang daripada Allah sendiri. Kami juga berdoa untuk uang persembahan dan persepuluhan ini, biar hamba Tuhan yang menguruskannya, bendahara sidang dapat menguruskannya dengan bijaksana, dan semua itu Tuhan dapat dikendalikan karena Tuhan menyertai dan memberikan hikmat. Kami memberi uang persembahan dan persepuluhan pada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami memberi dengan sukacita. Berkat Tuhan atas kehidupan kami, keluarga kami, dan jemaat kami. Di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan sebelah kanan saya dulu, kemudian sebelah kiri. Baik, sementara jemaat memberi uang persembahan dan persepuluhan, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai dengan bulan April ini, kita akan mengadakan perayaan Paskah nanti pada minggu kedua bulan April ini, yaitu bersamaan pada hari Jumat, saya tidak silap, tapi itu kita akan perincikan, ya. Dan sepanjang bulan ini juga kita akan mendengar khotbah mengenai dengan Paskah, tentang kasih Allah, dan juga firman Tuhan yang akan dikongsikan bersama dengan jemaat semua. Yang seterusnya mengenai dengan kelas pemuridan, ada kelas baptisan. Kita sudah mengadakannya dalam 2 kali siri, dan pada setiap hari Sabtu jam 7 malam diadakan di gereja ini. So anak-anak jemaat yang belum dibaptis bolehlah mengikuti kelas ini, supaya kita terpahami maksud akan tujuan baptisan dan keselamatan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Oke, yang ketiga ialah berkaitan dengan aktiviti sepanjang minggu kita, yaitu hari Senin adalah doa khas COVID-19, hari Selasa dan Rabu kita ada mezbah doa keluarga, hari Kamis kita ada persekutuan doa syafaat, dan itu juga melalui Google Meet. Hari Jumat kita akan adakan kelompok sel, sama ada bersemuka ataupun secara atas talian lagi. Yang hari Sabtu pula kita dengan persiapan ibadah untuk hari Minggu, dan hari Ahad kita ada kebaktian untuk sesi pagi dan sesi malam. Sesi pagi jam 9 pagi, sesi malam jam 7.45 malam. Oke.
Yang seterusnya mengenai dengan mesyuarat agung gereja, kita akan mengadakan ini pada 17 hari bulan 4, 17 April, itu bersamaan hari Ahad, dan kita adakan itu selepas saja kebaktian pagi. Jadi 17 April kita ada mesyuarat agung gereja, semua jemaat berada di gereja. Hari esok kita akan sediakan juga makan minum untuk hari itu. Ya. Baik, jadwal pengerja mingguan sudah kita kirim dalam info gereja pun, harap sudah diantar, sudah diterima, dan kita akan juga bermula dengan norma baru. Ya, setakat ini yang saya maklum ialah pemakaian mask masih lagi satu keperluan. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk memakai mask, memegang sanitizer sendiri, kita salam sekejap, peace. Ancit-ancit, kalau saya salah ancit-ancit tangan, dan ya, supaya kita dapat mengakalkan kesehatan, ya, dan juga penularan ini dapat diputuskan. Baik, itu saja saya ingat. Kita ada jemaat baru yang bersama kita pada pagi ini. Kita perkenalkan dulu Saudari Angel Abigail Willy. Mana dia yang kakak, Bu? Nah, ini kita tepuk untuk dia. Terima kasih Angel karena bersama kami di ibadah ini. Dia orang Ranau, keluarganya berada di Sandakan, ya. Kemudian Abigail adalah seorang pelajar. Dia adalah siswa-siswi di UITM semester yang keempat. Yes. Ada di bertelepon juga. Nantilah saya baca. Terima kasih karena beribadah di tempat ini, dan kalau menurutnya kawan jemaat, ya, saudara kerja, kita mengalu-alukan kebersamaan jemaat yang baru bersama dengan kami di sini untuk dapat beribadah. Terima kasih karena beribadah dengan kami. Untuk info gereja, jemaat yang belum masuk nama lagi di dalam itu grup WhatsApp itu, sila beritahu dengan saya supaya dengan pimpinan untuk kita boleh masukkan nama supaya Anda mendapat info. Ya. Baik, saya pikir itu sahaja. Terima kasih karena dapat beribadah pagi ini. Jemaat yang berada di atas talian juga terima kasih dapat beribadah pagi ini. Malam ini juga ada ibadah untuk sidang malam. Mari kita tutup persekutuan kita, kebaktian kita pagi ini di dalam doa. Dan saya persilakan sekali pendeta Amin untuk memimpin kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saudara dan saudari, mari kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan pengucapan syukur ini. Kami telah bersama-sama dalam ibadah Ahad di tempat ini pada hari ini, dan kami bersama-sama dalam persekutuan ini menikmati kebaikan dan hadirat Tuhan, juga mempelajari firman-Mu. Karena itu ya Bapa, kami berdoa, mengucapkan syukur dan berdoa supaya apapun perkara yang telah kami pelajari bersama, berkat Tuhan yang telah kami terima hari ini akan kami simpan dan sebarkan kepada rekan-rekan yang lain. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk sepanjang minggu ini pelayanan ataupun program aktiviti pelayanan yang telah dirancang untuk dilaksanakan dalam gereja ini secara online ataupun secara bersemuka di rumah-rumah, di kelompok ataupun di gereja. Tuhan, kami berdoa pimpinan dan hikmat dari-Mu supaya semuanya itu akan dapat dilaksanakan dengan lancar dengan pimpinan dan hikmat yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktiviti sepanjang minggu ini untuk semua anak-anak Tuhan, anak-anak yang akan ke sekolah, yang bekerja, dan di mana sahaja. Tuhan, Engkaulah Allah sumber perlindungan dan kekuatan kami, akan memberkati kami dan menjaga
anak-anak ini, ibu-ibu, bapak-bapak, warga emas dimanapun berada. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pimpinan, untuk perlindungan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan sukacita dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat bersurai. Selamat tengah hari, Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Sentiasa amalkan hidup